Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para bapak, para ibu jamaah salat maghrib Masjid Babus Salam Kaligaran rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam ini dapat salat berjamaah dan bisa mengikuti kajian malam ini, yakni tentang pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, mengikuti buku ini dari Takdir Masjid diawali dengan mengkaji agama di sisi Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Dalam buku ini diawali dari surat Al-Baqarah ayat 112. Jadi tidak langsung kajian innad dina indallahi Islam, tapi dimulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Kurang lebih terjemahnya, bala itu tidak demikian. Ini diawali 112 surat Al-Baqarah. Man aslama itu barang siapa yang berserah diri. Barang siapa yang berserah diri, wajahnya lillah, berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsinun, wa huwa, dan dia, huwa itu dia, muhsinun, berbuat baik, orang yang berbuat baik. Jadi kalau muhsinun itu orangnya, orang yang berbuat baik, perbuatannya ihsan. Ya. Makanya ayat ini diawali dengan dipertanyakan siapa yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri, aslama, man aslama, berserah diri. Makanya kita ini agamanya bernama Islam. Ya. Jadi apa yang kita amalkan itu Islam. Tapi orangnya disebut Muslim dari kata aslama. Ya, aslama berserah diri. Berarti Muslim itu orang yang berserah diri.
orang yang berserah diri dan dia berbuat baik, wa huwa muhsinun. Ya. Jadi ini satu wazan. Muhsinun yang diperbuat itu ihsan. Orangnya disebut muhsin, orang yang berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya itu disebut ihsan. Itu ya. Seperti tadi berserah diri, aslama. Yang kita amalkan Islam, penyerahan diri kepada Allah. Jadi kalau sudah berserah diri, harus mentaati Allah karena sudah berserah diri kepada Allah. Falahu ajruhu, maka baginya atau dia mendapat, gitu ya, maka baginya falahu ajruhu, pahala. Jadi pahalanya, pahala dia. Jadi nyanya di sini banyak ya. Ditekankan oleh Allah kepada seseorang yang berserah diri. Baginya pahalanya. Artinya baginya itu pahala atau pahala baginya. Falahu ajruhu inda rabbihi, ya, dari sisi Tuhannya. Nya ini kemana? Nya ini dari orang tadi yang berserah diri. Jadi Tuhannya dia. Jadi yang benar-benar Tuhannya orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu punya Tuhan, yaitu Allah. Orang yang tidak mau berserah diri, maka dia tidak jelas Tuhannya. Karena bisa saja dari benda-benda dijadikan Tuhan. Dia mau bertuhan ke siapa? Karena manusia ini di dunia banyak Tuhannya. Kita bersyukur bertuhan kepada Allah. Karena ada yang bertuhan kepada binatang. Binatang dianggap Tuhan, atau binatang, hewan dijadikan Tuhan. Seperti Yahudi menyembah sapi. Ada yang menyembah api, majusi. Ada yang menyembah batu, ya. Bermacam-macam Tuhannya manusia. Oleh karena itu yang punya Tuhan ini, yang bertuhan kepada Allah, adalah orang yang berserah diri kepada Allah, yakni mengamalkan Islam. Wala khaufun alaihim. Nah, ini ditegaskan bahwa tidak ada rasa takut atas mereka. Orang yang berserah diri kepada Allah itu tidak ada rasa takut. Jangan sampai ada rasa takut. Takut itu hanya kepada Allah, sehingga hatinya tenang. Orang yang tidak ada rasa takut pada diri orang yang berserah diri kepada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Walahum yahzanun, wala itu dan tidak, hum mereka, ya,
yahzanun, bersedih hati. Jadi mereka orang yang berserah diri kepada Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak sedih hati di dalam hidup ini, gitu ya. Kemudian ayat ini ada sababun nuzul, sabab nuzulnya. Sabab itu sebab. Nah, bahasa Arab sabab jadi sebab, bahasa kita mengatakan sebab. Jadi kalau sebabnya satu, sabab nuzul itu turun. Jadi sebab turunnya. Jadi kalau sebabnya hanya satu, ya sabab, sababun nuzul. Kalau jamak yang turun itu banyak penyebabnya, itu asbab, asbabun nuzul, gitu ya. Asbab jamak dari sabab. Jadi kalau sabab itu sebabnya satu, tapi kalau asbab sebabnya itu banyak. Nah, ini ada sebab satu. Di ayat ini dicantumkan di sini sebab turunnya ada satu kejadian. Yang kejadiannya hanya satu macam. Jadi saat utusan Nasrani Najran datang ke Madinah, ia bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Nasrani berjumpa dengan orang Yahudi di majelisnya Rasulullah itu. Bisa bertemu orang Nasrani dengan orang Yahudi di majelisnya Rasulullah, bisa berjumpa di situ. Tapi berjumpanya itu sama-sama berkata yang sama-sama menyinggung ya. Karena orang Yahudi itu kemudian mengatakan surga itu hanya milik orang Yahudi. Nah, ini menyinggung orang Nasrani tadi. Tapi oleh orang Nasrani itu dijawab. Orang Nasrani mengatakan surga itu hanya miliknya orang Nasrani. Begitu. Jadi tidak ada yang mau kalah. Nah, ini ayat ini sebab turunnya ayat itu ya ini karena mengeklaim bahwa surga itu hanya miliknya agama tertentu, begitu ya. Yang orang Yahudi mengatakan surga itu hanya miliknya orang Yahudi. Kata orang Nasrani, surga itu hanya miliknya orang Nasrani. Ini sebab turunnya ayat ini, ya. Karena saling mengklaim, tidak ada yang mau kalah. Nasrani begitu, dan orang Yahudi juga begitu. Jadi ayat ini akhirnya juga sampai kepada Rasulullah ya. Jadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ rahmat Allah tidak hanya dimonopoli oleh satu bangsa. Ya, rahmat Allah akan didapat oleh siapa saja yang berusaha mendapatkannya. Dengan ketentuan harus beriman dan beramal soleh. Itu ya. Jadi untuk masuk surga itu syaratnya beriman dan beramal soleh.
yang awalnya bersyahadat. Jadi kalau ada pendapat bahwa orang di luar Islam itu bisa masuk surga, ada pendapat begitu. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, syaratnya masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Ini kalau ada orang Islam yang berpendapat orang di luar Islam pun bisa masuk surga, nah ini bertentangan dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran menjawab itu. Jadi syaratnya orang masuk surga itu harus beriman dan beramal soleh. Jadi kita jangan percaya kalau ada orang berpendapat di luar Islam, agama apapun berhak masuk surga. Padahal Al-Quran menjelaskan syaratnya harus beriman dan beramal soleh. Itu ya. Jadi sebagai jawaban terhadap orang yang berpendapat, jangan sampai berpendapat itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau orang Islam jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran. Di ayat selanjutnya dinyatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan min dzakarin, baik laki-laki, au unsa maupun perempuan, wa huwa mukmin, sedang dia beriman, ya, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk surga. Fa ulaika, mereka itu yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Wala yuzlamuna nakira, dan tidak didolimi, la yuzlamuna nakira, sedikit pun. Nah ini pernyataan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 124. Sebagai jawaban bahwa syarat orang masuk surga itu baik laki maupun perempuan adalah beramal soleh dan dia beriman. Ini Pak ya. Kemudian diperkuat lagi dengan surat Al-Anbiya ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini senada. Faman ya'mal minas sholihat wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan minas sholihat wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala kufrana, maka usahanya tidak diingkari. Fala kufrana li sa'yihi, maka tidak diingkari usahanya. Itu ya. Nah ini orang yang beramal soleh dan beriman, oleh Allah tidak didolimi dan usahanya tidak diingkari. Dan ini begitu pentingnya agar kita memahami Al-Quran, tidak sampai kita keliru mengikuti orang yang hanya pendapat. Jadi orang yang mengatakan
sebaliknya atau bertentangan dengan Al-Quran, mungkin dia tidak membaca Al-Quran sampai berani berpendapat yang bertentangan dengan Al-Quran. Beragama apapun berhak masuk surga, sedangkan Al-Quran mengatakan syaratnya harus beriman dan beramal soleh. Karena orang itu katanya ada orang yang berjasa menemukan sesuatu yang besar manfaatnya bagi orang lain. Jadi sekalipun bukan orang Islam, katanya ini layak masuk surga. Tidak begitu kalau menghadapi Al-Quran. Harus diyakini terlebih dahulu Al-Quran itu, karena dia adalah seorang Muslim. Seorang Muslim harus mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran. Jadi aneh kalau orang Islam kemudian pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran, malah dia berdosa. Itu ya. Karena ini tentang agama di sisi Allah, kemudian disuruh buka juga surat Ali Imran ayat 19. Saya tuliskan di sini katanya. Di sini tidak dituliskan, hanya diberi petunjuk. Ini terkenal Ali Imran 19. Innad dina indallahi al-Islam. Indallahil Islam. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya, ad-dina agama, indallahi di sisi Allah, sesungguhnya agama di sisi Allah, al-Islam. Gitu ya. Dengan kata lain, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah al-Islam. Jadi hanya Islam. Makanya kalau di negeri kita ini sekarang sudah ada 6 agama, Pak ya. 6 agama. Itu kalau diteliti hanya Islam yang agama samawi. Agama yang diturunkan dari langit itu hanya Islam yang masih murni. Sebenarnya yang murni agama dari langit itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah ini seumpama pengikutnya Bani Israel itu tidak menyeleweng, maka sama bertauhid sama dengan kita. Tapi ini ternyata mereka orang Yahudi membangkang terhadap Allah. Banyak di surat Al-Baqarah, mungkin Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Baqarah tentang ceritanya Bani Israel yang membangkang kepada Allah, menyalahi janji, katanya mau menyembah Allah, tapi ternyata tidak. Nah, itu. Jadi Bani Israel itu dikenal keras hati, membangkang terhadap Allah, menyalahi janji dengan Allah. Sehingga dia menyembah sapi. Kemudian beberapa abad setelah Nabi Isa itu baru dideklarasikan sebagai agama Kristen. Nah, jadi agama Kristen itu bukan dari Nabi Isa,
Itu dari Paulus. Jadi pada hakikatnya bukan agama, hanya di Indonesia disebut agama. Jadi satu-satunya agama itu adalah Islam yang masih murni sebagai agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan di Ali Imran ayat 83. Bapak Ibu bisa melihat surat Ali Imran ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama lain ya, selain dari agama Allah, padahal kepadanya berserah diri, walahu aslama, padahal berserah diri kepada Allah. Segala apa yang ada di langit, mamfis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tau'an wa karha, itu yang suka maupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Yurja'un, yurja'un itu dikembalikan. Kalau yarji'un mereka kembali, tapi kalau dikembalikan yurja'un. Beda Pak ya, yurja'un dengan yarji'un. Yarji'un kembali, tapi kalau yurja'un dikembalikan. Nah ini ayat ini menegaskan demikian. Jadi tidak ada kalau mencari agama selain agama Allah, karena semuanya itu pada hakikatnya kepada Allah tempat berserah diri. Kemudian di ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islam, dinan sebagai agama ya, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti menjadi orang yang rugi, orang yang rugi. Nah ini penegasan Allah bahwa agama di sisi Allah yang diridhoi adalah hanya agama Islam. Kemudian Allah menegaskan terkait dengan agama di sisi Allah ini. Di surat Al-Maidah Allah menegaskan bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Islam ini sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambah. Ya, makanya yang menambah-nambah sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, nah itu yang disebut bid'ah. Bid'ah itu membuat sesuatu yang baru, menambah-nambah. Padahal Allah sudah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho
agama Islam itu sebagai agama. Ya, wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho agama Islam itu sebagai agamamu. Ini pernyataan Allah. Makanya kalau Islam sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Jadi bermacam-macam, ditambah-tambah. Mau azan, baca sholawat, gitu ya. Itu contoh kecil aja. Nah, Rasulullah tidak ada tuntunan baca sholawat sebelum azan. Itu berarti menambah-tambah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan, diamalkan. Maka di dalam hadis Rasulullah, sekalipun itu baik, alasannya kan baik, tapi itu tertolak. Menurut hadis Rasulullah tertolak. Ini sudah terkenal ini hadis ini ya. Jadi yang menambah-nambah, man amila sholihan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada falaisa lahu alaina fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yang bukan atau tidak diajarkan oleh Rasulullah maka tertolak. Jadi tertolak, misalnya azan, untuk sholat, bukan azan kemudian untuk orang yang mau berangkat haji. Ya, ada orang azan untuk berangkat haji, ada azan ketika mayit dikuburkan. Jadi azan itu untuk memanggil sholat, bukan digunakan untuk yang lain. Lah itu berarti masih mengamalkan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi agama di sisi Allah itu hanya agama Islam yang diridhoi. Jadi pada hakikatnya sekalipun bernama agama di negeri kita ini, yang 5 itu bukan agama. Makanya secara politik umat Islam menang, ada kantor urusan agama. Yang agama hanya umat Islam, ya, pengadilan agama. Kalau yang bukan Islam jelas ke tempat lain, ke catatan sipil, itu karena bukan agama. Ada Kementerian Agama. Nah, di situ ada kantor urusan agama. Yang nikah di situ khusus orang Islam, bukan yang beragama lain. Nah, ini penegasannya bahwa 5 agama itu pada hakikatnya bukan agama, hanya disebut agama untuk apa? Untuk kenegaraan. Jadi negara Indonesia ini menyebut yang lain selain Islam itu juga agama, sekedar menyebut saja, pada hakikatnya bukan agama. Sekarang aliran kepercayaan sudah jadi agama. Jadi suatu saat meningkat, yang dulu bukan agama disebut agama. Ini tampak sekali kejanggalannya. Iya, ada perkembangan yang pada hakikatnya bukan agama tapi disebut agama. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita beragama Islam. Innad dina indallahi Islam. Demikian 10 menit ini ya, mungkin waktunya saya tadi juga lupa tidak tanya sampai jam berapa gitu ya. Dan ini insya Allah cukup ya untuk menghadapi adzan isya, persiapan, dan mudah-mudahan
kita semakin meyakini bahwa Islam itu agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan menjadi manusia yang beriman dan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan nanti di lain kesempatan. Oh, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ini Pak, terus. Ya. Nggak dengar. Ya, apa-apa Pak Di? Apa? Bisa maju? Monggo Pak. Sebentar. Ini Pak, ultima surga itu ada dua syarat, iman dan amal soleh. Ya. Iman seperti apa Pak iman itu? Iman? Ya, seperti apa? Iman seperti apa? Beriman untuk? Maksudnya iman. Nah, iman ya. Jadi iman itu kalau menurut rukun iman ada 6 itu banyak. Itu pernah oleh malaikat ditanya kepada Nabi Muhammad, apa iman itu? Nah, oleh Nabi Muhammad, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khairihi wa syarrihi. Gitu ya. 6 itu Pak. Tapi juga iman itu ada definisinya ya. Tasdiqul bil qalbi, meyakini dengan hati. Ya. Wa iqrarul bil lisan, diikrarkan dengan lisan iman itu. Selain tadi diyakini dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan oleh anggota badan. Nah, jadi wujud dan iman itu 3 serangkai itu. Selain di dalam hati meyakini kepada Allah, kita menyatakan pada lisan juga bersyahadat ya. Kemudian semua tentang keyakinan kepada Allah diungkapkan, diucapkan, tidak usah malu-malu ya. Kemudian yang ketiga, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi orang beriman itu sholat ya, orang beriman baca Al-Quran, meyakini Al-Quran, itu dalam bentuk mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu orang beriman. Makanya kalau hanya orang mengatakan beriman, eling nang pangeran, tapi diajak sholat nggak mau. Yang penting eling nang pangeran, itu gitu. Nah, itu bukan iman, tapi iman tadi itu 3 hal itu. Selain rukun iman tadi, dan 3 hal itu, iman itu harus diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Demikian Pak ya. Sudah cukup.